Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, sebelum saya melanjutkan analisa teknikalnya, saya ingin mengucapkan selamat Isra Miraj Nabi Muhammad untuk hari ini. Maaf ya kalau saya menyebutnya itu salah. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, untuk hari ini saya ingin membahas sesuatu yang menarik juga ya. Jadi kita ketahui bahwa belakangan ini kan emang ada isu ya, berita bahwa yield obligasi di Amerika Serikat itu sedang mengalami kenaikan, bahkan menyentuh level 1,6%. Nah, karena kenaikan tersebut dan berita tersebut, IHSG kita pada hari itu juga gugur ya, banyak yang terkoreksi cukup berat, terutama pada saham-saham big caps yang dimana posisi asing itu cukup besar. Soalnya dana asing keluar. Nah, korelasinya apa nih sama IHSG sama yield obligasi US? Jadi gini, saya jelaskan dulu ya supaya ada konteksnya. Nah, jadi kalau misalkan yield obligasi di US itu naik terus dan tinggi, kemungkinan besar dana asing akan ditarik dari bursa kita dan mereka lebih mending pindahkan dananya kepada yield obligasi ini, soalnya memberikan yield return yang lebih tinggi daripada mereka taruh di saham. Soalnya kan yieldnya kan makin naik ya, jadi mereka melihat ini suatu kesempatan untuk mereka taruh dananya di obligasi US yang dimana returnnya lebih pasti dan mungkin lebih tinggi. Nah, karena itu IHSG kita waktu itu keguguran. Nah, terus saya dengan info itu sebenarnya saya langsung cek ya analisa teknikalnya dari pergerakan yield obligasi ini, apakah dia akan naik-naik terus atau ada tanda-tanda dia mau melemah atau tidak. Nah, untuk hari ini saya menemukan bahwa sebenarnya yield obligasi ini akan mengalami pelemahan nih. Yuk kita langsung lihat analisa teknikalnya dari chartnya ya. Jadi pada 12 Januari kita lihat emang dia mencapai level yang tinggi, terus dia terkoreksi dan akhirnya dia bounce lagi ke level yang sedikit lebih tinggi ya. Nah, pada di sini sebenarnya kita udah lihat ada suatu divergence lagi ya. Kita lihat ya. Titik tingginya ini lebih tinggi dari ini, tetapi titik tinggi di MACD-nya nggak setinggi yang ini. Jadi MACD-nya ini lebih lemah dibandingkan yang sebelumnya. Kita lihat di sini, kita lihat MACD-nya di sini sekitar 0,021, di sini hanya 0,005. Padahal dia mencapai level yang lebih tinggi. Jadi ini udah suatu tanda bearish divergence ya. Nah, tetapi ternyata harga dan dari obligasi ini naik lagi. Nah, ini juga saya ingin memberitahukan dan memperingati. Jadi emang indikator-indikator dan pattern-pattern yang kita temukan itu enggak selalu 100% pasti ya. Seperti di video saya sebelumnya mengenai pergerakan nikel, saya jelaskan emang ada suatu bullish divergence, tapi emang enggak 100% pasti, soalnya ini analisa teknikal. Soalnya kalau emang 100% pasti, ya mungkin trader-trader saat ini pasti untung terus ya, soalnya kan selalu benar gitu. Tapi in reality kan enggak. Nah, tetapi kalau biasanya kalau kalian temu suatu bearish divergence seperti ini, biasanya tuh emang udah awal tanda-tanda dia akan melemah di kedepannya. Jadi kita lihat di sini ya, harga yield obligasi ini dia terus naik. Soalnya jadi ini false negatif ya, kira kita mau turun ternyata enggak. Ya kira terus nanjak, MACD-nya naik nih, berarti emang oke lah, ini memang dia lagi rally. Nah, tetapi pas di sini kita lihat ya, di sini kita MACD-nya dia cukup tinggi, terus pas dia nyampai yang lebih tinggi lagi, which is sekitar 1,6 ya, ini sekitar 1,6, jadi pas sesuai dengan yang di berita kita dengar ya, pas 1,6 titik puncaknya, kita lihat bahwa MACD-nya ini nggak setinggi sebelumnya, padahal dia mencapai level yang lebih tinggi ya. Kita lihat ini level lebih tinggi, tetapi MACD histogramnya nggak sesuai, dia lebih rendah malahan. Nah, ini saya udah curiga, ini kemungkinan besar ada tanda bearish divergence lagi nih, dari awalnya bearish divergence di sekitar sini, di sini ada bearish divergence lagi. Dan ternyata terkonfirmasi setelah pergerakan harga selanjutnya mengalami koreksi, dan ini saat ini koreksinya cukup lumayan ya, cukup besar. Untuk perdagangan hari ini kita lihat koreksinya mencapai minus 2,27%. Dan emang kalau kita lihat secara stokastik sih emang dia sudah cukup lama ya di level yang area overbought. Jadi ya
untuk saat ini, untuk jangka menengahnya, kemungkinan besar yield obligasi di US ini akan mengalami penurunan dulu, koreksi ya, sebelum dia mungkin bisa melanjutkan fase uptrendnya kalau misalkan emang ada tanda-tanda reversal lainnya. Nah, terus dampaknya ke kita apa? Ke IHSG. Nah, seperti saya jelaskan, kalau misalkan yield obligasi US-nya mengalami koreksi, dana asing mungkin nggak tertarik untuk ditaruhkan di sini lagi dong. Kemungkinan besar akan dipindahkan kembali ke IHSG atau juga bursa-bursa lain yang nggak harus IHSG sih. Nah, jadi kita dari ini ya kita berharap aja IHSG mengalami kenaikan selanjutnya. Sebenarnya kita juga udah lihat ya waktu hari Rabu, perdagangan hari Rabu itu IHSG kita naik cukup tinggi ya, naik sekitar 1%. Jadi itu udah menjadi salah satu tanda awal kemungkinan besar IHSG kita akan mengalami kenaikan. Oke, terus kita sekarang cek IHSG kita. Nah, seperti analisa saya sebelumnya, saya tuh sebenarnya masih ada harapan kalau IHSG kita kemungkinan besar akan nanjak terlebih dahulu. Soalnya dia habis dari konsolidasi, dia langsung tembus level resistennya. Harapannya sih ya langsung naik dulu, maksudnya ngetes resisten atasnya lagi ya, soalnya kan ini langsung jadi level support. Nah, tapi karena tekanan dari yield obligasi dan isu-isu lain, IHSG kita mengalami tekanan-tekanan dan akhirnya bahkan tembus level supportnya dan akhirnya kembali di level dia awalnya konsolidasi. Nah, dari pergerakan yang hari Rabunya dia naik 1%, saya sih berharap IHSG kita masih bisa lanjut naiknya ya, dengan berita yield obligasinya kemungkinan besar akan mengalami koreksi terlebih dahulu, kemungkinan besar IHSG kita akan naik juga. Nah, untuk menganalisa IHSG kita baiknya juga bisa analisa saham-saham yang big caps yang mempengaruhi IHSG sekali. Contohnya adalah BCA. Yuk kita lihat BCA ya. Oke, jadi dari video saya sebelumnya saya bilang kalau BCA ini ada tanda-tanda dia mau bullish ya, dan akhirnya waktu itu kan kita dikagetkan dengan kenaikan yang sangat luar biasa menyentuh level 35.000 bahkan sampai akhirnya ke 35.500-an lah ya. Ini udah tembus level resistennya. Nah, jadi saya awal pikir kayaknya BCA emang akan lanjut rally ini, soalnya dia baru tembus dari level resistennya setelah konsolidasi yang cukup lama. Nah, tapi ternyata dengan kasus yang yield obligasi meningkat dan tekanan IHSG-nya ya BCA mengalami penurunan. Bahkan sampai tembus ya waktu itu nyentuh sampai ke level 33.000. Nah, sesuai level supportnya ini yang saya buat juga ya, dan analis teknikal lainnya ya, banyak yang bilang bahwa BCA ini udah tembus level supportnya nih, kemungkinan besar BCA akan mengalami downtrend. Jadi katanya banyak yang suruh hindari dulu atau sell saat rebound, sell on strength. Nah, tapi saya mempunyai opini yang berbeda terhadap BCA. Soalnya dari teknikalnya kita lihat ya, harganya emang menyentuh level yang lebih rendah. Kita lihat di sini penutupannya nih sekitar 33.500 ya. Terus pada penurunan yang sampai 33.000 ini ya di sini ya kita lihat ya MACD-nya ya. Pada di sekitar sini MACD-nya ini sekitar minus 103. Nah, pas di sini harganya dia secara pergerakan emang mengalami penurunan ya. Ini MACD-nya minus 94. Nggak jauh beda sih ya, tapi kita lihat walaupun dia harganya lebih rendah, tapi histogram dari MACD-nya nggak seberat sebelumnya. Nah, terus kita juga lihat ya, biasanya saat ini di level secara stokastik dia juga udah di area oversold. Saya akan ganti coba ke MFI, soalnya money flow index saya lebih suka pakai money flow index untuk analisa sahamnya. Kita lihat ya, overall dia harganya kan waktu dia mengalami kenaikan terus diturun lagi. Nah, kita lihat MFI-nya tapi masih di level cukup tinggi. Jadi overall ini MFI-nya masih naik nih. Titik rendahnya MFI-nya ini masih naik. Padahal harganya dia titik rendahnya ini semakin dalam kan ya. Nah, jadi secara kesimpulan menurut saya BCA ini masih ada potensi dia untuk naik. Ya mungkin ada yang bilang downtrend atau gimana ya. Kalau saya sih ya harapannya sih BCA kayak masih naik sih secara teknikal. Dan kalau saham BCA ya ini kan saham bagus ya. In case dia ternyata emang benar turun, menurut saya kalian ya nggak harus khawatir banget, soalnya ini saham bagus.
Jadi ya kalau di investment juga nggak masalah. Sooner or later mungkin biasanya akan naik lagi. Nah, tapi secara jangka menengahnya nih, saya masih ada harapan bahwa BCA ini akan mengalami kenaikan. Dengan dukungan dari yield obligasi US makin melemah, kemungkinan besar IHSG kita akan naik. Dan kalau IHSG kita naik, pergerakan pendorong IHSG terbesar kan ya yang market cap-nya besar, yaitu BCA. Kemungkinan besar BCA akan naik juga. Oke, dari saya untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini sangat bermanfaat untuk kalian, boleh kalian subscribe ke channel ini dan jangan lupa pencet tombol belnya supaya kalian ternotifikasi dan terupdate mengenai upload yang saya akan lakukan setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.